Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial 007. Ya, di sini bisa dilihat tadi ya, ada penampakan sebuah handphone dari pasien berikutnya, yaitu Realme C2. Sangat mempesona karena pecah dan ini sudah dipastikan fix terkena LCD karena sudah saya tes. Alhamdulillah ini saya sudah belikan spare part yang baru. Jadi ada LCD, kemudian tadi ada tombol fleksibel on off. Oke, sekarang kita akan tes dulu LCD-nya, apakah bisa berfungsi dengan baik ataupun tidak. Karena yang namanya LCD baru itu kita harus teliti. Dan saran untuk pembelian LCD itu kalau bisa di toko offline saja, karena di toko itu bisa langsung dites. Nah, ini saya ambilkan LCD yang kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus. Nah, ini akan saya tes apakah dia bisa menyala. Nah, sebelum pemasangan, untuk yang ingin mengganti LCD harap berhati-hati, yaitu kita harus teliti dan tidak usah tergesa-gesa ya, santai saja sambil dites dulu sebelum dipasang, sebelum dilem, apakah dia itu benar-benar bisa nampil atau tidak. Nah, kalau tidak berarti kan kita retur kalau memang LCD-nya yang baru itu rusak, tapi jarang sih kalau seperti itu, rata-rata bisa. Oke, akan kita tes ya, kita coba hidupkan. Ini karena saya merekam agak posisi ke depan, jadi mungkin tidak terlihat ya. Ini sudah nampak, cuman tidak terlihat ya. Nah itu, nah ya nyala ya, artinya bisa kita eksekusi, artinya bisa kita ganti. Oke, selanjutnya berarti kita siap-siapkan dulu alat-alatnya. Ini sambil saya posisikan kamera seperti biasa. Oke, langsung saja kita eksekusi, yaitu kita copoti dulu baut-bautnya, terutama yang ada di bagian mesin belakang ya, bawah dan atas itu semua kita copot. Nanti di akhir saya kasih informasi cara membuka daripada backdoor LCD Realme C2 ini. Harus teliti, diperhatikan sebelum kita mencongkel semua komponennya, pastikan baut tidak ada yang tertinggal. Oke, ini akan saya presisikan dulu kameranya, mohon maaf ya agak goyang-goyang sedikit. Nah, ketika baut sudah copot semua, bisa kita cutik. Ini karena ada segelnya, maka ya kita amankan dulu ya segelnya. Kalau tidak bisa ya sudah, langsung aja kita eksekusi. Oke, lanjut saja, kita cungkel saja, kita putar saja bautnya, kemudian kita kita congkel ya. Setelah itu kita congkel atau kita copot penutup mesin bawahnya. Hati-hati dalam pencopotan, harus teliti dan tidak usah tergesa-gesa. Nah, itu ada fleksibel mesin bawah ke atas. Sebetulnya bisa juga tidak mencopot LCD, cuman ini saya lebih nyaman untuk mencopot bagian mesin bawah, mohon maaf ya, bukan LCD, mesin bawah. Ini saya akan putuskan untuk ngetes dulu, tapi sebelumnya mau kita cabut dulu ya baterainya ya. Baterainya mau kita cabut, baru setelah pencabutan baterai nanti kita tes untuk LCD yang barunya. Ini saya kumpulkan dulu baut-bautnya supaya tidak tercecer. Oke, ini saya copot baterainya agak susah ya teman-teman ya, perhatikan, tapi bisa tanpa bantuan alat jungkit. Intinya sabar, teliti dan hati-hati. Ini saya simulasikan, saya contohkan. Kita kletek dulu kulit yang ada hijau-hijaunya itu. Nah, kita tarik. Nah, ini agak-agak susah memang ya, jadi harus sejajar, itu tidak boleh asal tarik. Kita cari selasanya baru kita tarik. Agak berat, cuman harus hati-hati ya. Oke, ini masih saya usahakan untuk tarik, memang sangat alot ataupun keras. Ini masih saya usahakan. Oke, alhamdulillah berhasil. Nah, bisa dilihat
Ada beberapa lem memang di bawah baterai itu, lem bawaan dari pabrik ya, dari plastiknya. Kita kelopek saja tidak masalah, kemudian kita rapikan dan kita presisikan. Nah ini sambil saya rapikan, sambil kita perhatikan juga bagian komponen yang akan kita ganti. Oke, di sini kita perhatikan fleksibel LCD dulu, kita cutik. Kemudian untuk fleksibel mesin bawah juga kita copot ya. Nah, yang paling penting adalah kabel antena ini jangan sampai patah. Nah, itu kita usahakan bagaimana caranya mengangkat mesin itu dengan teliti, jangan sampai terburu-buru. Insya Allah pasti semuanya bisa. Nah, setelah dirasa sudah aman, kita cutik pelan-pelan, maka bisa kita copot. Dan ini penampakan mesinnya daripada Realme C2. Oke, kita akan copot LCD nya sekarang. Kita akan copot LCD nya. Oke, untuk pencopotan menggunakan plastik mika, thinner atau yang lainnya. Atau bisa juga kita cutik menggunakan obeng jika memang sudah hancur. Cuman pesan saya tetap harus hati-hati dan pelan-pelan ya. Kita butuh alat pencongkel, kemudian kita tambahkan thinner. Supaya apa sih tujuannya? Mempermudah proses pengelupasan atau penyayatan daripada LCD. Ya. Tetap hati-hati, jangan tergesa-gesa. Oke, jika sudah pas, maka lanjut kita akan melanjutkan sayatnya, tapi harus teliti. Nah ini saya terus, saya usahakan gimana pun caranya jangan sampai merusak komponen yang lainnya. Saya tambahkan thinner ya teman-teman ya, itu bisa dilihat untuk mempermudah. Nah ini alhamdulillah sudah tercopot, sudah terkelupas dan bisa kita tes ya nantinya. Sebelum kita pasang tetap kita tes lagi. Dan perhatikan frame dengan LCD, posisi pemasangannya jangan sampai ada yang terlupa ataupun tercecer. Oke, sebelum saya tes, saya putuskan untuk mengganti bagian fleksibel on off dulu. Ini saya ganti yang baru ya, untuk fleksibel on off nya bisa dibeli di toko spare part terdekat ya, harganya murah saja, yang penting cara pemasangannya harus benar. Oke, di sini akan saya pasang dulu ya untuk fleksibel ya. Setelah fleksibel terpasang, kita pasang mesin atas, kita presisikan, jangan sampai dipaksa, khawatirnya mesin PCB nya patah gitu ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya presisikan, dan jangan lupa kabel antenanya kita pasang lagi, kita presisikan semua, baru kita tes menggunakan LCD yang baru. Nah ini LCD yang baru akan saya tes lagi sebelum saya lem ya teman-teman. Saya pastikan dia benar-benar bisa menyala. Jangan dipaksa. Jika ada yang terhambat, tersumbat ataupun dirasa belum pas, belum presisi, jangan sekali-kali untuk ditekan secara paksa. Karena apa? Dia akan merusak IC yang ada di dalam LCD itu. Fleksibel itu rentan sekali. Makanya hati-hati ya, harus teliti. Itulah terkadang mengapa jasa servis untuk LCD itu lipatkan lebih, karena memang resiko yang dihadapi tukang servis itu lebih besar dan user tidak mau tahu. Pokoknya ketika HP saya diservis harus jadi dan biaya segitu. Nah itulah makanya antara jasa dan ilmu itu dipertaruhkan. Maka kita sebagai teknisi harus saling menghargai satu sama lain. Oke, ini sudah saya rasa terpasang. Akan saya tes lagi ya menggunakan baterainya. Nah, untuk baterai sudah saya pasang, saya colokkan dulu fleksibelnya, saya presisikan, baru kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia menyala?
Alhamdulillah guys, nyala Realme. Oke, berarti selanjutnya adalah ke pemasangan. Oke, lanjut. Kita menggunakan lem T7000 warna hitam. Perhatikan ya, kita lem bagian sisi-sisinya jangan terlalu banyak supaya tidak terjadi human error seperti nombok dan lain-lain. Makanya harus ekstra hati-hati, apalagi ini sudah ada lemnya ya teman-teman ya. Oke, ini saya kelupas dulu untuk kulit-kulit yang terhubung ke fleksibelnya. Setelah itu baru setelah semua terkelupas, kita akan coba presisikan dan kita lakukan pengeliman. Oke, setelah dilem semua, kita akan coba masukkan fleksibel LCD-nya dan kita lemkan LCD-nya ya. Harap hati-hati, kita pastikan dulu kanan, atas, bawah, kiri semua diperhatikan untuk serasi ya, jangan dipaksa. Pokoknya asal sudah kena tempatnya, nah itu berarti sudah presisi. Pelan-pelan saja, kanan kiri kita perhatikan. Bismillah, kita tekan pelan-pelan, jangan kuat-kuat nekannya karena dia belum kering. Nanti kalau ingin kuat-kuat jika memang sudah presisi. Oke, nah ini ada plastik yang nyangkut ya, saya usahakan klopek dulu. Baik, sudah saya presisikan kembali. Kemudian setelah dirasa presisi semua, kanan kiri atas semuanya udah ya bisa dibilang presisi ya, selanjutnya kita lakukan pengetesan atau lanjut kita ke pengeliman. Nah, ini sudah saya karet supaya apa, tujuannya lebih kuat. Oke, lebih kuat dan tidak copot-copot itulah ya. Dan ini alhamdulillah sudah selesai saya rasa untuk karetnya gitu ya. Sekarang kita copot dan akan kita tes apakah dia benar-benar presisi, tidak ada celah cahaya yang masuk dan bisa rapih. Kita akan tes menggunakan baterai. Nah, ini baterainya sekarang kita pasangkan terlebih dahulu. Kita paskan sama saja untuk baterai, jangan terlalu buru-buru sekali. Kalau sudah presisi, sudah pas ya, kita tekan saja bagian fleksibelnya, baru deh kita akan lakukan pengetesan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan tes hidupkan. Fleksibelnya sudah jadi ya, artinya sudah normal ya. Untuk menghidupkannya nggak perlu susah-susah lagi menekan tombolnya karena sudah jadi nih, alhamdulillah. Lanjut kita rapihkan semuanya. Nah, ini sudah saya rapihkan semua ya teman-teman, tinggal pemasangan baut dan segala macam itu bisa lah nanti teman-teman perhatikan ya. Nah, ini saya perhatikan lagi, saya cek lagi apakah kira-kira masih ada yang tertinggal. Jika sudah dirasa pas, okelah kita langsung rakit saja di bagian penutup belakang dan backdoor belakangnya. Backdoor belakang kita usahakan mendekati tombol-tombol on off dulu yang kita pasangkan, artinya kita presisikan dari bawah, kita cek kanan kirinya. Jika sudah presisi baru kita tekan supaya dia mau masuk pas. Nah, alhamdulillah nih ya, sini sudah saya presisikan, sudah saya paskan, dan sekarang saatnya melakukan ritual pengkeletean. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Cas ya, seperti baru. Oke, selanjutnya kita akan tes ya sistem-sistem dalamnya, dan semoga bisa dijadikan manfaat dan tetap semangat untuk semuanya yang memulai
atau pengen belajar dari awal. Alhamdulillah udah sip ya, semua berfungsi, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tidak berfungsi, touchscreen-nya semuanya aman. Mungkin sekian konten dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kekurangan, kesalahan, ya saya mohon maaf karena saya masih pemula juga ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bisa dijadikan manfaat ke depannya. Pada Allah kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat. Oke.